Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan masih bersama dengan pelajaran Sekolah Sabat. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-9. Satu pelajaran yang sangat menarik dengan judul Yesus Korban yang Sempurna. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini, firman Tuhan yang akan mengubah hidup kami, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan memberikan kepada kami pengertian sehingga kami dapat memahaminya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus korban yang sempurna. Ayat hafalan atau ayat inti terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pengorbanan hewan adalah sarana keselamatan sampai Yesus datang. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Mengapa Tuhan memilih metode pencurahan darah seperti itu untuk memberikan keselamatan? Terlebih lagi, mengapa Yesus harus dikorbankan? Di sisi lain, bukankah semuanya sudah selesai di kayu salib? Mengapa Paulus menyebutkan bahwa Yesus melanjutkan pekerjaannya di bait suci surgawi? Mari kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi di pelajaran hari Minggu. Mengapa pengorbanan dibutuhkan? Bagaimana cara mensahkan sebuah perjanjian di zaman dahulu kala? Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, di timur dekat kuno, perjanjian antara dua orang atau bangsa adalah hal serius. Itu melibatkan pertukaran janji di bawah sumpah. Ini menyiratkan asumsi bahwa para dewa akan menghukum mereka yang melanggar sumpah. Dan seringkali perjanjian ini disahkan melalui penyembelihan hewan. Dua belah pihak akan berjalan di antara potongan hewan tersebut dan siapa yang melanggar perjanjian, nasibnya akan sama dengan hewan yang disembelih itu. Yang kedua, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, upacaranya melibatkan pemotongan hewan menjadi dua. Kejadian 15 ayat 6 sampai dengan 21. Kedua pihak akan berjalan di antara bagian-bagian itu sebagai pengakuan bahwa hewan-hewan itu mewakili nasib pihak yang melanggar perjanjian. Namun dalam perjanjian dengan Abraham ini hanya Tuhan yang berjalan di antara potongan hewan tersebut. Kesan yang mau diberikan adalah bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Apakah yang menjadi dilema Tuhan dalam perjanjian? Perjanjian menuntut kematian para pelanggarnya, dalam hal ini manusia. Tetapi Tuhan mengasihi umatnya sepenuhnya walaupun mereka telah melanggar. Jika Tuhan hanya melihat ke arah lain atau menolak untuk menghukum para pelanggar perintah-perintahnya, tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Dan dunia ini akan jatuh ke dalam kekacauan. Lalu apa solusi dari Allah? Yesus menawarkan dirinya sebagai pengganti. Dia mati menggantikan kita agar kita dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Artinya, dia akan menegakkan kesucian hukumnya sementara pada saat yang sama menyelamatkan mereka yang melanggar hukum itu. Dan dia bisa melakukan ini hanya melalui salib, yaitu pengorbanan. Di dalam Ibrani 9 ayat 15, dijelaskan di sana kepada kita tujuan kematian Yesus sebagai korban pengganti. Sebagai mana kata-kata berikut ini. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran
yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Di pelajaran hari Senin, beragam jenis pengorbanan. Saudara sekalian, kematian Yesus memberikan pengampunan, memungkinkan pembatalan hukuman, dan mengajarkan pengalaman keselamatan. Imamat 1 sampai dengan Imamat 5 menjelaskan berbagai jenis korban yang mengajarkan kita bahwa pengalaman keselamatan itu lebih dari sekedar menerima Yesus sebagai pengganti kita, tetapi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, korban bakaran, Imamat 1. Korban ini mengharuskan seluruh hewan dikonsumsi atau dibakar habis di atas mezbah. Ini mewakili Yesus yang hidupnya dikonsumsi untuk kita. Penghapusan menuntut komitmen total Yesus kepada kita. Meskipun Yesus setara dengan Allah, tetapi Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Yang kedua, korban sajian. Imamat pasal yang kedua. Korban ini menyatakan syukur atas penyediaan makanan dari Tuhan bagi umatnya. Ini juga melambangkan Yesus sebagai roti hidup. Yohanes 6 ayat 35 dan 48. Yang melaluinya kita memiliki hidup yang kekal. Yang ketiga, di dalam Imamat pasal 3 disebutkan di sana korban keselamatan. Persembahan korban ini menyiratkan pentingnya makan bersama dengan teman dan keluarga untuk merayakan kesejahteraan yang disediakan oleh Tuhan. Ini melambangkan Kristus yang pengorbanannya memberikan kedamaian bagi kita semua. Ini juga menekankan bahwa kita perlu ambil bagian dalam pengorbanan Yesus dengan makan dagingnya dan minum darahnya. Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 56. Yang keempat, di Imamat pasal 4, korban penghapus dosa. Korban persembahan ini menekankan peran darah hewan yang mewakili kehidupannya untuk menyediakan penebusan dari dosa. Dan hal ini menunjuk pada darah Yesus yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Matius 26 ayat 28, Roma 3 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 14. Dan yang kelima, korban penebus salah. Imamat pasal yang kelima. Korban ini mengajarkan pemberian pengampunan dalam kasus-kasus di mana perbaikan atau pemulihan adalah mungkin. Ini juga memberitahu kita bahwa pengampunan Tuhan tidak membebaskan kita dari tanggung jawab untuk mengadakan perbaikan atau pemulihan, jika memungkinkan kepada mereka yang telah kita lakukan kesalahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kelima jenis korban persembahan yang disebutkan di dalam Imamat pasal 1 sampai dengan 5 tersebut, yang mengajarkan sebuah pengalaman keselamatan bagi kita, kita mengerti akan perlunya mendapat makanan dari Yesus, berbagi manfaat keselamatan dengan orang lain, dan pentingnya mengadakan pemulihan kepada mereka yang telah kita lakukan kesalahan. Di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 19, Rasul Paulus mengekspresikan dalam doa bagi orang percaya agar mereka memiliki pengalaman keselamatan, memahami akan kedalaman makna kasih Tuhan Yesus, dan agar orang percaya dapat mengenalinya meskipun hal itu melampaui segala akal. Di pelajaran hari Selasa, korban Yesus yang sempurna. Mengapa korban Yesus lebih sempurna? Para imam Lewi yang dalam jumlah yang besar dicegah oleh maut untuk tetap menjabat sebagai imam. Ibrani 7 ayat 25. Sementara Yesus hidup selamanya dan memiliki imamat kekal. Ibrani 7 ayat 24 dan 25. Para imam Lewi setiap hari dan setiap tahun mempersembahkan persembahan dan korban yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Namun, Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Sebuah pengorbanan tunggal yang membersihkan hati nurani kita
dan menyingkirkan dosa kita. Pengorbanan Yesus lebih tinggi daripada pengorbanan hewan karena Yesus adalah anak Allah yang dengan sempurna memenuhi kehendak Allah. Kalau demikian, apa pertanyaan berikutnya? Apakah implikasi penting dari pengorbanan Yesus yang terjadi sekali untuk selamanya? Pengorbanan Yesus sangat efektif dan tidak pernah terlampaui oleh pengorbanan yang lain. Semua jenis pengorbanan dalam Perjanjian Lama menemukan penggenapannya di kayu salib. Pengorbanan Yesus membersihkan kita dan menguduskan kita. Berdasarkan Ibrani 10 ayat 10 sampai dengan 14. Sehingga kita dapat mendekati Tuhan dengan percaya diri dan melayani Dia sebagai imamat yang rajani. Ibrani 9 ayat 14, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Pengorbanan Yesus juga menyediakan makanan bagi kehidupan rohani kita. Ini memberikan contoh yang perlu kita amati dan kita ikuti. Kitab Ibrani mengundang kita untuk memusatkan pandangan kita kepada Yesus, terutama peristiwa salib, dan mengikuti pimpinannya. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4, Ibrani 13 ayat 12 dan ayat 13. Salib Kristus adalah dasar dari semua manfaat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Itu menyediakan pemurnian dari dosa, pengudusan untuk melayani, dan makanan untuk bertumbuh. Di pelajaran hari Rabu, salib dan harga pengampunan. Ibrani 9 ayat 23. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Mengapa bait suci surgawi perlu dibersihkan? Pertama, tempat kudus adalah simbol pemerintahan Allah. Dan cara Tuhan menangani dosa umatnya memengaruhi persepsi publik tentang kebenaran pemerintahannya. Sebagai penguasa, Tuhan adalah hakim atas umatnya. Dan Dia diharapkan berlaku adil, membela yang tidak bersalah dan menghukum yang bersalah. Jadi, ketika Tuhan mengampuni orang berdosa, Dia memikul tanggung jawab hukum. Tempat kudus yang mewakili karakter dan kepemimpinan Tuhan terkontaminasi. Yang kedua, mengapa bait suci surgawi perlu dibersihkan? Ketika seseorang meminta pengampunan, dia membawa hewan sebagai korban untuknya, mengakui dosa-dosanya dan menyembelihnya. Darah hewan itu dioleskan di atas tanduk misbah atau dipercikkan di depan tabir bait suci di bilik pertama. Dengan demikian, dosa secara simbolis dipindahkan ke tempat kudus. Tuhan membawa dosa orang-orang dan menanggungnya sendiri. Catatan dosa manusia tercatat di sorga. Sistem penebusan dosa terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, sepanjang tahun, orang-orang berdosa yang bertobat membawa korban ke tempat kudus. Darah korban tersebut dibawa imam ke dalam tempat kudus, dipercikkan di depan tirai. Ini adalah lambang memindahkan dosa itu ke tempat kudus, yaitu kepada Tuhan sendiri. Dan yang kedua, pada akhir tahun atau pada hari pendamaian yang merupakan hari penghakiman, Tuhan akan membersihkan tempat kudus, membersihkan tanggung jawab hukumnya dengan memindahkan dosa dari tempat kudus ke kambing hitam Azazel yang mewakili iblis. Imamat 16 ayat 15 sampai dengan 22. 2 tahap penebusan dosa di tempat kudus duniawi ini merupakan pola tempat kudus surgawi yang memungkinkan Allah untuk menunjukkan kemurahan dan keadilan pada saat yang sama. Mereka yang mengakui dosa mereka sepanjang tahun menunjukkan kesetiaan kepada Allah dengan menjalankan perhentian penuh dan merendahkan diri dengan berpuasa pada hari pendamaian. Imamat 16 ayat 29 sampai dengan 31.
Mereka yang tidak menunjukkan kesetiaan akan dilenyapkan. Imamat 23 ayat 27 sampai dengan 32. Begitulah Tuhan merancang penebusan bagi kita. Kita memperoleh penebusan dengan harga yang amat mahal dan Yesus Kristus yang telah membayarnya. Di pelajaran hari Kamis, penghakiman dan karakter Allah. Penebusan disalib untuk pengampunan dosa kita mengungkapkan tentang karakter Allah, yaitu kasih. Roma 3 ayat 21 sampai dengan 26, Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17, dan Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pengampunan dosa kita menyiratkan dua fase dalam pengerantaraan Yesus di dua bilik suci sorgawi, yaitu pertama, Yesus menghapus dosa-dosa kita dan memikulnya sendiri di kayu salib untuk memberikan pengampunan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Di kayu salib, Yesus memenangkan hak untuk mengampuni siapa saja yang percaya kepadanya karena Dia telah memikul dosa mereka. Yesus meresmikan perjanjian baru yang memungkinkan Dia untuk meletakkan hukum Allah di dalam hati orang percaya melalui Roh Kudus. Yang kedua, penghakiman pra-Advent yang masih di masa depan dari sudut pandang Ibrani. Penghakiman ini dimulai dengan umat Allah dan dijelaskan dalam Daniel. Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 27, Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14, dan Wahyu 14 ayat 7. Tujuan penghakiman ini adalah untuk menunjukkan kebenaran Allah dalam mengampuni umatnya. Dalam penghakiman ini, catatan kehidupan umat Allah akan terbuka untuk dilihat oleh alam semesta. Tuhan akan menunjukkan apa yang terjadi di hati orang percaya dan bagaimana mereka memeluk Yesus sebagai juru selamat mereka dan menerima rohnya dalam hidup mereka. Dalam kutipan Testimonies for the Church jilid 5 halaman 471 dan 472, hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, manusia tidak dapat memenuhi tuntutan ini sendiri. Dalam pakaiannya yang bernoda dosa, mengakui kesalahannya, dia berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus, pengantara kita, menyajikan permohonan yang efektif atas nama semua orang yang dengan pertobatan dan iman telah berkomitmen untuk menjaga jiwa mereka kepadanya. Dia membela mereka dan mengalahkan penuduh mereka dengan argumen yang kuat di Kalvari. Ketaatannya yang sempurna kepada hukum Tuhan, bahkan sampai mati di kayu salib, telah memberinya semua kuasa di surga dan di bumi. Dan dia menuntut belas kasihan Bapanya dan rekonsiliasi bagi orang yang bersalah. Tetapi sementara kita harus menyadari kondisi berdosa kita, kita harus mengandalkan Kristus sebagai kebenaran kita, pengudusan kita, dan penebusan kita. Kita tidak bisa menjawab tuduhan iblis terhadap kita. Hanya Kristus yang dapat membuat permohonan yang efektif atas nama kita. Dia mampu membungkam si penuduh dengan argumen yang didasarkan bukan pada jasa kita, tetapi pada jasa-jasanya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Yesus menawarkan dirinya sebagai pengganti. Sehingga dia mati menggantikan kita agar kita dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Yang kedua, kematian Yesus memberikan pengampunan, memungkinkan pembatalan hukuman, dan mengajarkan pengalaman keselamatan. Yang ketiga, salib Kristus adalah dasar dari semua manfaat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Itu menyediakan pemurnian dari dosa, pengudusan untuk melayani, dan makanan untuk bertumbuh.
Yang keempat, Tuhan merancang penebusan bagi kita. Kita memperoleh penebusan dengan harga yang amat mahal. Dan Yesus Kristus telah membayarnya. Yang kelima, penebusan disalib untuk pengampunan dosa kita mengungkapkan tentang karakter Allah, yaitu kasih. Saudara sekalian, itulah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Dan untuk menambah kekuatan di dalam menginspirasi firman ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, agar kiranya Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman ini. Iman kami diperkuat, sehingga kami menyadari betul-betul bahwa Tuhan telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pelajaran yang begitu indah. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk setiap pelajaran sekolah Sabat. Firman yang sangat indah. Jadi, mari kita terus mempelajari firman ini, agar pengetahuan kita tentang Allah dan rencana keselamatan semakin bertambah. Tetap semangat, selamat Sabat, dan Tuhan memberkati kita.